Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Student, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi kita di pembelajaran daring ilmu pengetahuan alam. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai karakteristik benda tak hidup, karakteristik makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, yaitu terdiri dari tujuan klasifikasinya, dasar klasifikasi, tingkat taksonomi, dan tata nama makhluk hidup. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kunci determinasi dan klasifikasi 5 kingdom. Pada klasifikasi 5 kingdom yang akan kita bahas mengenai kingdom Monera, kingdom Protista, sedangkan untuk kingdom fungi dan kingdom plantae dan kingdom animalia akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk video ini kita akan bahas kingdom Monera dan Protista. Yang pertama, kunci determinasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi di sini merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, kita amati terlebih dahulu tumbuhan-tumbuhan yang akan kita kelompokkan. Di sini sebagai contoh ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan belinjo. Kategori yang pertama atau ciri yang pertama kita kelompokkan berdasarkan berspora dan tidak berspora. Tumbuhan yang berspora adalah tumbuhan suplir dan lumut. Sedangkan yang tidak berspora itu jagung, kedelai, terung, dan belinjo. Untuk kategori 2A dan 2B itu berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Nah, kita perhatikan kembali. Ternyata yang berbatang jelas itu adalah suplir, dan yang tidak berbatang jelas adalah tumbuhan lumut. Untuk kategori 3A dan 3B itu kita berikan cirinya yaitu biji tertutup dan biji terbuka. Untuk biji tertutup yang termasuk adalah tumbuhan jagung, kedelai, dan terung. Sedangkan biji terbuka adalah belinjo. Untuk lebih jelasnya maka akan kita bahas di kingdom berikutnya yaitu tentang biji tertutup dan terbuka. Tapi untuk pembahasan yang ini kita bahas tentang cara membuat kunci determinasi terlebih dahulu. Kategori yang keempat A dan 4B yaitu berkeping 2 dan berkeping 1. Berkeping 2 ini yaitu tumbuhan kedelai dan terung, sedangkan berkeping 1 adalah jagung. Untuk kategori 5A dan 5B berbunga kupu-kupu yaitu kedelai dan yang termasuk berbunga trompet adalah terung. Jadi setelah kita amati di sini, kita bikin dulu kategori atau ciri-cirinya. Kita kelompokkan berspora, tidak berspora, berbatang jelas, tidak berbatang jelas, yang biji tertutup dan biji terbuka, kemudian ciri berkeping 2, berkeping 1, lalu berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Maka kita masukkan tumbuhan apa saja yang termasuk di dalam kategori ini. Setelah kita buat kunci dikotom ini, maka kita bisa menulis kunci determinasi sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan yang berspora, yaitu tadi 1A. Kita lihat kembali. Berspora, ini termasuk dalam kategori 1A. Yang kedua, yang B, tumbuhan yang tidak berspora, yaitu 1B. Yang kedua, tumbuhan yang berbatang jelas, tadi sudah kita kelompokkan, yaitu suplir. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas, lumut. Berbiji tertutup, itu yang kategori ditandai dengan 3A. Berbiji terbuka, kita tulis belinjo. Biji berkeping 2, 4A,
biji berkeping 1 itu contohnya adalah jagung, berbunga kupu-kupu kedelai, dan berbunga trompet adalah terung. Beginilah cara membuat kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom atau diagram kunci dikotom yang telah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya, sebelum kita bahas klasifikasi 5 kingdom, maka kita harus mengerti atau mempelajari terlebih dahulu tentang mikroskop dan cara penggunaannya. Karena ada beberapa kingdom yang ukurannya itu sangat kecil sehingga kita harus mengamatinya dengan menggunakan mikroskop. Bagian-bagian mikroskop yang pertama, bagian optik dan ada juga bagian mekanis. Bagian optik di sini terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, kondensor, diafragma, dan reflektor. Yang kedua, bagian mekanis. Terdiri dari lengan mikroskop, kaki mikroskop, tubus atau tabung, revolver, makrometer, mikrometer, dan meja preparat. Berikut ada gambarnya di samping bisa kalian amati. Ada lensa okuler, sekrup pengarah kasar, sekrup pengarah halus, pegangan sedia, sendi inklinasi, dan kaki, serta bagian-bagian yang lainnya. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Bagian optik. Yang pertama ada lensa okuler, yaitu lensa yang berada di dekat mata pengamat. Berdasarkan jumlah lensa okuler, mikroskop cahaya dapat dibedakan menjadi mikroskop monokuler yang memiliki satu lensa okuler dan mikroskop binokuler yang memiliki dua lensa okuler. Bisa kita perhatikan gambar di sebelah kiri. Ini termasuk lensa okuler. Jadi lensa ini berada di dekat mata pengamat atau orang yang akan mengamati suatu objek. Yang kedua, lensa objektif, yaitu lensa yang berada dekat objek atau preparat yang diamati. Ini merupakan lensa objektif. Lensa objektif memiliki beberapa ukuran perbesaran yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Jadi lensa objektif ini lensanya bisa atau perbesarannya dapat diubah sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada yang namanya kondensor, berfungsi menerangi objek dan lensa mikroskop. Kondensor ini terletak di bawah objek atau preparat yang diamati. Ini namanya kondensor, terletak di bawah meja preparat. Selanjutnya diafragma, berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke kondensor. Di bawah kondensor tadi ada diafragma. Yang terakhir, reflektor, berfungsi untuk mengarahkan atau memantulkan cahaya masuk ke dalam diafragma. Reflektor hanya terdapat pada mikroskop cahaya yang sumber cahayanya berasal dari cahaya matahari. Itulah tadi bagian-bagian optiknya. Sekarang bagian mekanis. Terdiri dari lengan mikroskop. Fungsinya untuk memegang mikroskop atau ini sebagai pegangan. Ini merupakan lengan mikroskop. Kemudian kaki mikroskop ada pada bagian bawah untuk menegakkan mikroskop. Selanjutnya tubus, yaitu tabung yang menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Ini tabung. Ini sebagai penghubung antara lensa okuler yang berada di atas dan lensa objektif yang berada di dekat objek. Selanjutnya mikrometer, untuk mengatur fokus secara halus atau sekrup pengarah halus. Sedangkan makrometer untuk mengatur fokus secara kasar, sekrup pengatur kasar. Lalu ada meja preparat untuk meletakkan preparat yang akan diamati, preparat atau objek yang akan diamati. Ini meja preparat. Selanjutnya ada revolver untuk memutar lensa objektif untuk mengganti perbesarannya. Cara menggunakan mikroskop. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagian-bagiannya, maka kita juga perlu tahu bagaimana sih sebenarnya cara menggunakan mikroskop. Jadi yang pertama, ambil mikroskop dari kotak penyimpanan, dengan tangan kanan memegang lengan mikroskop,
dan tangan kiri memegang kaki mikroskop. Jadi tangan kanan kalian itu memegang lengan mikroskop, sedangkan tangan kiri itu memegang kaki mikroskop. Yang kedua, letakkan mikroskop di atas meja yang sesuai dengan cahaya matahari atau arah cahaya matahari. Yang ketiga, pasang lensa okuler dengan perbesaran paling kecil. Diatur terlebih dahulu lensa okulernya. Keempat, aturlah cermin agar mendapatkan pencahayaan yang cukup terang melalui pengamatan dari lensa okuler. 5. Siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja preparat mikroskop, lalu atur objek pengamatan agar tepat di lubang meja preparat. Nih, kita atur objeknya. Yang keenam, aturlah fokus dengan memutar pemutar kasar. Atur fokus dengan memutar pemutar kasar sambil melihat objek dari lensa okuler. Ini pada gambar yang kelima. Lalu, putarlah pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Pilih lensa objektif dengan perbesaran yang lebih tinggi dengan memutar lensa revolver. Setelah selesai menggunakan mikroskop, maka yang harus kita lakukan adalah bersihkan mikroskop dan simpan kembali di tempat penyimpanan. Nah, itu tadi yang telah kita bahas tentang mikroskop dan cara penggunaannya. Kemudian, kita akan bahas mengenai klasifikasi 5 kingdom. Namun, hanya 2 kingdom saja yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu kingdom Monera dan kingdom Protista. Yang ketiga ada kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Pembahasan pertama mengenai kingdom Monera. Jadi, kata Monera di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu moneres, yang artinya tunggal. Sesuai dengan arti katanya, Monera adalah makhluk hidup yang memiliki satu sel atau uniseluler. Monera di sini bersifat prokaryotik, artinya Monera tidak memiliki membran inti, atau lebih tepatnya membran inti tersebut belum terbentuk secara sempurna. Terdapat 2 makhluk hidup yang merupakan anggota kingdom Monera, yaitu bakteri dan ganggang biru. Yang pertama, bakteri. Ciri-cirinya, struktur bakteri masih sangat sederhana. Yang kedua, umumnya bakteri ini tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof. Yang ketiga, tempat hidup di mana-mana, misalnya ada di kulit, di mulut, ataupun di tanah. Ternyata bakteri ini dibedakan lagi, ada macam-macamnya, ada 3 macam-macam bakteri. Yang pertama, Bacillus. Bacillus ini merupakan bakteri yang berbentuk seperti batang atau basil. Ada 3 lagi contohnya, yaitu Streptobacillus dan Diplobacillus, serta Monobacillus. Streptobacillus bisa kita lihat seperti ini. Streptobacillus ini berbentuk panjang seperti rantai. Sedangkan Diplobacillus ini berkelompok 2-2. Kemudian Monobacillus ini adalah basil tunggal, jadi hanya 1. Contohnya apa? Escherichia coli ini membantu pembusukan di dalam usus besar. Kemudian bakteri yang kedua namanya Coccus. Bakteri yang berbentuk bola. Ini contohnya, berbentuk bola atau bulat-bulat. 1. Monococcus itu bentuknya tunggal. Mono berarti 1, jadi bentuknya cuma tunggal. Yang kedua, Diplococcus, berkoloni 2-2. Nih, Diplococcus, bisa kalian perhatikan. Yang ketiga, Streptococcus, bentuknya bulat bersusun rantai. Nih, Streptococcus bulat dan bersusun seperti rantai. Kemudian Staphylococcus, bentuknya bulat bergelombang seperti buah anggur. Nih, bentuknya bulat tapi bergerombol ya. Kemudian yang terakhir ada Sarcina, berbentuk seperti kubus. Nih, Sarcina. Selanjutnya, bakteri yang ketiga, Spirillum. Bakteri ini berbentuk spiral. Terdapat 3 macam juga bentuk Spirillum, yaitu spiral di sini berbentuk lebih dari setengah lingkaran. Nih, bentuk spiral. Kemudian koma berbentuk lebih atau kurang dari setengah lingkaran. Nih, seperti koma, namanya juga
vibrio. Kemudian yang ketiga Spiroseta berbentuk sulur berpilin. Ini Spiroseta. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ganggang biru. Ini merupakan makhluk hidup kedua yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Oke, sebelumnya bakteri tadi ternyata juga memiliki bakteri yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Contoh yang menguntungkan bagi manusia adalah Clostridium pasteurianum. Di sini fungsinya untuk mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Sedangkan bakteri yang merugikan bagi manusia, contohnya Salmonella typhosa, itu penyebab penyakit tipus. Dan Mycobacterium tuberculosis menyebab penyakit TBC. Itu tadi contoh atau beberapa contoh dari bakteri yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Selanjutnya untuk ganggang biru atau Cyanophyta, ciri-cirinya bersel satu, berbentuk koloni, mempunyai klorofil, mempunyai pigmen vicocyanin berwarna biru dan picoritrin berwarna merah. Mengapa diberi nama ganggang biru? Karena warna yang dominan pada ganggang adalah biru. Sedangkan manfaatnya apa sih sebenarnya? Manfaatnya antara lain digunakan sebagai pupuk, dan juga ada jenisnya spirulina sebagai bahan makanan yang mengandung protein. Ini merupakan contoh gambar dari ganggang biru. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kingdom Protista. Kata Protista di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama atau mula-mula, dan kritos berarti membuat atau menyusun. Ternyata di kingdom Protista ini dibagi menjadi Protista mirip hewan atau protozoa, Protista mirip tumbuhan atau alga, dan Protista mirip jamur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Protista mirip hewan atau protozoa. Jadi ada beberapa lagi dibedakan atau dikelompokkan menjadi 4 filum berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, Rhizopoda, kelompok protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Contohnya adalah amuba. Yang kedua, Flagellata, yaitu kelompok protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk. Contohnya Trypanosoma gambiens. Yang ketiga, Ciliata, bergerak dengan bulu getar. Contohnya Paramecium caudatum. Yang terakhir ada Sporozoa, tidak memiliki alat gerak. Contohnya Plasmodium. Bisa kalian lihat bentuk dari Protista mirip hewan di sebelah kiri. Bentuk dari protozoa seperti ini. Ini contoh dari Rhizopoda, Ciliata yang bergerak dengan bulu getar. Biasanya ada bulu-bulunya ini di pinggir-pinggirannya. Kemudian Flagellata bergerak dengan bulu cambuk. Lalu ada Sporozoa. Ini beberapa contohnya. Amuba tadi termasuk ke dalam Rhizopoda, dan Paramecium juga Ciliata. Yang kedua, Protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang. Dibedakan menjadi 4 berdasarkan pengelompokan pada pigmen atau zat warna yang paling dominan. Yang pertama, ganggang hijau atau Chlorophyta. Pigmennya dominan klorofil, kemudian sebagai sumber makanan bagi kehidupan laut dan mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Salah satu contohnya adalah Spirogyra. Yang kedua, ganggang coklat atau Phaeophyta memiliki pigmen dominan fucosantin yang memberikan warna coklat. Contohnya Fucus, Sargassum, Laminaria sebagai bahan pembuatan es krim, makanan ternak, serta obat-obatan. Yang ketiga, ganggang merah atau Rhodophyta memiliki pigmen dominan picoerythrin yang memberi warna merah. Contohnya Gracilaria dan Euchema sebagai bahan agar-agar atau bahan pembuatan agar-agar. Yang terakhir ada ganggang keemasan atau Chrysophyta memiliki pigmen dominan berupa karotin dan xanthophyll sehingga berwarna keemasan. Contohnya Navicula dan Diatome sebagai bahan penggosok. Nah, berikut ini merupakan gambar-gambar
dari contoh ganggang. Spirogyra merupakan contoh dari ganggang hijau. Yang kedua ada sargassum, contoh dari ganggang coklat sesuai warnanya. Sedangkan yang ketiga ada eucema, ini merupakan contoh atau salah satu contoh dari ganggang merah. Dan yang terakhir ada navicula, ganggang keemasan yang memiliki dominan pigmen berupa karotin dan xanthophyll berwarna keemasan. Pengelompokan yang ketiga, protista mirip jamur. Ada dua, jamur lendir dan jamur air. Protista mirip jamur ini memiliki ciri-ciri seperti kingdom fungi, tetapi siklus hidupnya menyerupai amuba. Pengelompokannya ada dua. Yang pertama kita bahas mengenai jamur lendir. Dalam siklus hidupnya, Myxomycota menghasilkan sel-sel yang hidup bebas yang berbentuk seperti amoeboid. Bila kekurangan makanan, sel-sel bebas ini membentuk massa yang berlendir. Selain itu, dapat pula membentuk spora bila keadaan kering. Contohnya Fusarium. Bisa kalian lihat gambar yang telah disajikan, yaitu ini merupakan jamur lendir. Yang kedua, jamur air atau Oomycota. Jamur air ini hidup bebas. Makanannya diperoleh dari sisa-sisa tumbuhan di danau atau kolam, dan reproduksinya secara seksual dan aseksual. Secara seksual menghasilkan hifa, adapun secara aseksual dia menghasilkan zoospora. Contohnya saprolegnia. Ini merupakan contoh dari jamur air, sedangkan yang sebelah kiri yang berwarna kuning ini merupakan contoh dari jamur lendir. Baiklah, itu tadi pembahasan kita pada video kali ini mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Kita juga telah membahas mengenai mikroskop dan cara penggunaannya, serta kunci determinasi. Jangan lupa di subscribe, like, dan share agar channel YouTube ini dapat lebih baik lagi dan bisa berkembang ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.